Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam channel kita, Syekh Jati Channel. Di sini adalah channel yang khusus untuk membahas tentang keruhanian. Silakan like dan subscribe channel kami. Dan jangan lupa klik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan dari video-video kami yang terbaru. Terima kasih. Langsung saja kita masuk dalam percakapan kita kali ini. Di sini ada perwakilan dari para sahabat-sahabat kita yang memiliki unek-unek ya, untuk diutarakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya untuk malam ini. Dan kali ini saya mau tanya tentang apakah saya sesungguhnya sudah termasuk orang Islam yang sesungguhnya, apakah belum itu, Pak? Para sahabat semua, mungkin pertanyaan ini terlihat biasa ya. Jadi secara rukun Islam, mungkin Bapak sudah ya untuk menjalani seluruh rukun Islam ya. Dari syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji jika memang mampu. Pada hakikatnya di sini syahadat memang diutamakan, sangat diutamakan, karena ini adalah kesaksian kita. Kesaksian kita akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang setelah syahadat, sholat wajib bagi seluruh umat Islam. Hakikat dari sholat sendiri itu adalah ungkapan rasa syukur, mengingat kita akan nikmat yang diberikan, nikmat hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat hidup. Jadi selama kita masih diberi hidup, patut kita syukuri. Mungkin orang kalau dikasih harta lebih mewah, gaya hidup mewah, kemudian seperti yang serba kecukupan, mungkin dia pasti mau bersyukur. Tapi kalau tidak diberi apa-apa, cuma dikasih hidup saja, mungkin agak berat untuk bersyukur. Padahal itu adalah ungkapan syukur yang paling mendasar. Kemudian setelah zakat ya berkasih sayanglah, berbagilah, ingat kepada sesama. Di sekitar kita pasti ada orang yang membutuhkan. Dan untuk yang keempat adalah puasa. Hakikat dari puasa adalah sabar. Kemudian yang terakhir adalah haji bagi yang mampu. Mungkin pada umumnya haji adalah mungkin naik pesawat terbang pergi ke sana ya. Tapi pada hakikatnya haji itu sendiri kan hijrah ke dalam hati kita sendiri. Karena banyak juga di dalam firman Allah yang menyatakan bahwa kiblat diri itu adalah hati. Mungkin kalau kiblat seluruh makhluk, seluruh umat Islam mungkin adalah tanah suci Mekah. Tapi untuk kiblat diri kita ini adalah hati. Jadi bukan pikiran, bukan yang lain, tapi hati. Gini, Pak, syahadat sudah saya jalani, sholat sudah saya jalani, zakat juga sudah, puasa, dan haji aja yang belum. Nah, apakah selama yang saya lakukan secara umum itu sudah lengkap atau sudah sempurna untuk menjadi keislaman saya tuh, Pak? Pada umumnya kami juga melakukan hal yang sama lah seperti itu. Apa yang sudah ada di dalam rukun Islam kita jalani. Tapi pada hakikatnya jika kita tidak mampu mengetahui hakikat dari itu semua, maka pastilah keyakinan kita dalam mendekat
terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk Islam, untuk selamat, itu lemah. Keyakinan kita itu lemah. Jadi mungkin seperti ini ya. Kadang kan ada orang yang berpikir, saya tahu agama Islam ini ya dari para pendahulu kita, dari bapak, ibu, nenek, dan lain sebagainya. Ya memang benar seperti itu. Karena pada dasarnya jika kita itu dilahirkan mungkin di Bali atau di lingkungan umat Hindu, mungkin kita juga akan menjadi orang Hindu. Kita tidak tahu Allah itu menurunkan janin kita di mana, itu kita tidak tahu. Jadi sungguh sebenarnya Allah itu maha agung, maha murah. Kemurahan Allah itu sungguh sangat luar biasa. Dan untuk kita yang kebetulan hidup di kalangan Islam, pada hakikatnya jika kita tidak mau mencari, jadi setelah bapak ibu kita mengenalkan bahwa ini loh agama Islam, ikuti, ini adalah agama yang benar, dan memang apapun yang ada di hadapan kita memang harus betul-betul kita yakini dan kita syukuri bahwa agama Islam memang agama yang paling sempurna. Jadi untuk menuju atau mencapai kesempurnaan Islam kita, Pak, apakah ada jenjang atau tingkatan yang harus saya lalui setelah saya belajar di sekolah atau di tempat-tempat lain, tempat-tempat umum maksudnya? Jadi pada saat kita sudah diperkenalkan oleh bapak ibu kita, mungkin tugas bapak ibu kita sampai pada pengenalan saja bahwa kita ini hidup di dunia Islam. Kemudian setelah kita diperkenalkan sebagai seorang yang berakal, seharusnya kita cari, kita gali apa yang dikenalkan oleh bapak ibu kita. Kita kembangkan, kita gali. Jadi di sini bapak ibu kita mungkin sibuk bekerja ya, mencari nafkah buat kita, menyekolahkan kita. Nah, di sini kita harus berjalan sehingga kita mampu berinisiatif untuk penggalian di mana sih letak Islam yang sebenarnya, sehingga kita berjalan itu seolah-olah memang tidak seperti Islam turunan, tapi benar-benar apa yang sudah diperkenalkan oleh bapak ibu kita gali terus. Di dalam Islam sendiri ada banyak versi ya, tapi di sini para ulama, para ahli ilmu dan para ma'rifat mengelompokkan bahwa Islam itu sendiri ada 5 sistem pengajaran atau 5 tingkatan. Kalau di sini kita katakan itu tingkatan, mungkin kok kesannya ada yang tinggi, ada yang rendah. Tapi jika kita katakan itu adalah sistem pengajaran, maka ini akan beda. Mungkin yang pertama adalah syariat. Di sini banyak sekali tata cara untuk bersosial, untuk beribadah, untuk mengatur semua perundang-undangan sosial umat manusia, termasuk kita dengan agama lain. Jadi tidak hanya di intern Islam saja, tapi terhadap agama lain juga ada aturannya. Semuanya ada. Kemudian setelah kita ada di dunia syariat, di aturan syariat ini, ada yang lebih tinggi lagi, yang lebih dalam lagi. Jika kita berniat ingin mengetahui hati, itu ada di torikoh, torik, tirakat, atau jalan tirakat, atau jalan hati, jalan untuk kesungguhan kita di dalam mencari hakikat diri.
Dan setelah kita masuk di dalam thariqah, ada sistem lagi yang mungkin akan lebih mampu mengenalkan kita terhadap kebenaran, yaitu mungkin di hakikat hidup. Di situ kita akan diberi wawasan-wawasan tentang hakikat dari kebenaran hidup dalam berketuhanan. Jadi di sini beda. Di situ dalam berketuhanan, bukan dalam beragama. Karena di dalam beragama sudah di syariat itu tadi. Kemudian setelah kita mampu mengetahui dan memahami tentang hakikat itu semua, kita baru mampu mengenal makrifat. Pengenalan terhadap Allah, pengenalan terhadap Tuhan. Dan di sini mungkin seseorang mungkin di sini sudah bangga ya. Padahal menurut saya, kalau seseorang itu sudah sampai di dalam makrifat, ini adalah pengenalan kita terhadap Allah. Pengenalan kita terhadap Allah ini artinya kita hanya baru mampu masuk ke dalam wilayah ketuhanan. Setelah kita masuk, di situ akan banyak rahasia-rahasia yang belum kita ketahui. Bahkan alam sendiri pun ada rahasia-rahasia dari Allah yang harus kita ketahui dari pintu makrifat tersebut. Jadi setelah kita masuk di dalam makrifat, baru setelah kita tahu, baru kita mampu bertauhid, mengesahkan Allah. Jadi seseorang itu jika sudah mampu memasuki syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat, ini sudah berjalan dengan sendirinya, sudah berjalan sempurna keadaannya, maka akan masuk dengan sendirinya ke dalam tauhid itu. Para sahabat semua, alhamdulillah dari pertanyaan sahabat kita ini, para sahabat semua, alhamdulillah dari pertanyaan sahabat kita ini, semoga kita akan menjadi lebih paham bagaimana kita itu betul-betul menjadi Islam yang sempurna. Seperti yang sudah kita jalani dengan rukun iman Islam, dengan kelima rukun Islam kita, bersyahadat atau bersaksi, sholat atau bersyukur, mengingat Allah. Yang ketiga adalah zakat atau bersedekah atau berbagi terhadap sesama. Kemudian yang keempat adalah puasa Ramadan atau bersabar. Dan yang terakhir adalah naik haji jika memang mampu. Dan dari kelima rukun Islam tersebut, kita harus mampu untuk melangkah ke jenjang selanjutnya di dalam sistem-sistem pelajaran Islam. Dari syariat, bersosial, thariqah atau pendalaman hati, hakikat, mengetahui hakikat kebenaran. Dan yang keempat adalah ma'rifat atau pengenalan kita terhadap Allah. Dan yang keempat adalah ma'rifat, mengetahui, tahu, kenal terhadap Allah. Dan yang terakhir adalah tauhid. Jadi setelah kita memahami syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat, dan tauhid, selanjutnya kita masih ditetapkan oleh iman kita terhadap Allah pada diri kita, dan kita masuk dalam nas kematian. Insya Allah disitulah kita benar-benar selamat, disitulah kita benar-benar Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan buat kita untuk mengetahui jalannya yang terang dan menetapkan iman di hati kami dan hati para sahabat semua untuk benar-benar bertauhid terhadap agama Allah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.